Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TVmu, karena program CAP Catatan Akhir Pekan bisa kembali menjumpai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan seperti biasa, kali ini dalam program Catatan Akhir Pekan Ramadan kita ditemani oleh ayahanda kita, yaitu Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI yang merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Prof. Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya lancar ya Prof ya? Insya Allah. Insya Allah sehat, alhamdulillah, amin amin ya rabbil alamin. Dan pemirsa, dalam catatan akhir pekan Ramadan ini kita alhamdulillah juga sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan tema kita juga itu yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Seperti kita tahu, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ini tentunya bertabur banyak sekali pahala, namun terkadang kita umat muslim suka lalai karena disibukkan dengan berbagai macam kesibukan mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri. Padahal di 10 hari Ramadan ini tentunya banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan tentunya Prof ya. Nah Prof Dadang, ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir Ramadan ini agar ibadah kita bisa maksimal? Mungkin yang belum terkejar di awal dan pertengahan ini bisa kita lakukan apa aja nih kira-kira amalan ataupun kegiatan yang bisa kita lakukan Prof? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan itu ada 10 hari terakhir adalah 10 hal yang utamanya sangat kuat. Artinya Rasulullah dan para sahabat mengagungkan 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Ini mungkin salah satu penyebabnya adalah bahwa 10 hari terakhir Ramadan itu adalah adanya malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih bagus dari 1000 bulan. Artinya para sahabat dan termasuk Rasulullah SAW memanfaatkan 10 hari di bulan Ramadan itu termasuk malam harinya untuk memaksimalkan usaha, memaksimalkan amal, supaya di akhir Ramadan itu dia mendapatkan pahala yang lebih baik lagi, efek puasa yang lebih baik lagi. Sebab biasanya orang-orang yang tidak mengerti di 10 hari itu biasanya banyak gangguan yang seperti dikatakan tadi. Ada gangguan keinginan untuk meninggalkan puasa, ada rasa kebosanan, dan oleh karena itu Rasulullah SAW melalui sabdanya mengatakan kepada kita 10 hari Ramadan itu adalah 10 hari yang utama. Jadi dalam Al-Quran disebutkan ashrin, jadi 10 hari teratas. Biasanya Rasulullah SAW melakukan itikaf di bulan Ramadan terakhir itu. Diam di masjid, tidak keluar-keluar kecuali untuk keperluan hajat biologis, apakah itu makan ataupun itu ke kamar kecil ya. Dan itu diutamakan karena diharapkan mungkin 10 hari terakhir itu nanti bertepatan dengan tadi malam yang sangat mulia itu. Oleh karena itu mungkin kita pun harus memanfaatkan ini. Yang kedua, ada ayat yang mengatakan dalam surat wal akhiratu khairul laka minal ula, akhir itu lebih baik daripada awal. Biasanya ujung itu biasanya kan yang paling berkesan. Kalau mohon maaf, kalau di dunia tinju itu biasa menit-menit terakhir itu siapa yang bisa memasukkan tinjunya ke lawan itu biasanya menjadi poin yang paling besar. Oleh karena itu keinginan kita pun dalam menyempurnakan bulan Ramadan itu ibadah, kita memanfaat 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin puasanya tambah khusyuk ya,
meninggalkan perkataan-perkataan bohong, meninggalkan juga perlakuan atau pekerjaan yang bohong, ya. Malam yada qaula juru amali bih laisa lillahi hajatan lima lam yada qaulu yang yada ta'amuhu wa syarabuh. Barang siapa yang tidak meninggalkan bohong, maka Allah tidak butuh pada orang itu puasa orang itu meninggalkan makan dan minum. Allah tidak butuh. Jadi itu artinya tidak akan diterima puasanya. Yang kedua, bisa juga tadi sholatnya lebih mantap lagi, lebih khusyuk lagi. Yang ketiga tadi si itikafnya ya lebih lama lagi di masjid. Qiraatul Qur'annya lebih perbanyak lagi, termasuk sodakohnya pun lebih-lebih ya. Karena ingin kesan terakhir kita di bulan Ramadan itu adalah kesan yang mengesankan bagi ruhani kita, bagi spiritualitas kita. Itu mungkin yang ini itu. Iya, Prof. Jadi harus lebih gencar lagi semangat ibadahnya, puasanya lebih khusyuk itu tadi menjaga perkataan, sabar banyak-banyakin sabar ya, Prof ya. Terus sholatnya juga mungkin bisa di awal waktu ya, Prof ya, banyak baca Al-Quran dan juga sedekah gitu. Termasuk kalau kita berbagi, saling mengirim hadiah seperti hampers, itu juga baik ya, Prof ya, di akhir Ramadan itu tadi ya. Nah, terkait juga dengan itikaf ini, Prof, ini sebenarnya kalau itikaf itu apakah 10 hari semuanya kalau bisa, atau memang di malam-malam ganjil saja, dan dimulainya itu sebaiknya dari jam berapa sih, Prof? Apakah dari jam 1 ataupun dari jam 3 malam dini hari begitu? Tapi boleh disimpan terlebih dahulu ya, Prof ya. Kita akan bahasnya di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali topik yang menarik dalam catatan akhir pekan Ramadan ini setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam catatan akhir pekan Ramadan. Kita lanjut membahas tema kali ini, yaitu mempersiapkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan dengan melakukan amalan yang sebaik-baiknya. Nah, Prof Dadang, ini tadi di 10 malam terakhir Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar ya, Prof ya, dimana kita juga dianjurkan untuk beritikaf, yang tentunya bisa 10 hari ataupun malam-malam ganjil. Nah, memulai malam itikaf itu sebaiknya dari jam berapa sih, Prof? Dan apa yang sebaiknya kita lakukan saat itu? Ya, saya kira kita berbuat baik itu dari mulai terbenam matahari. Itu kan yang maksud malam itu mulai terbenam matahari sampai terbit fajar. Dalam surat Al-Qadar juga begitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazjalul malaikatu wa ruh fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi sepanjang malam sampai terbit fajar. Ya, kalau biasanya dari mulai maghrib itu sudah mulai mereka masuk masjid, berzikir ya, memperbanyak ibadah sampai terbit fajar. Rasulullah SAW seperti itu. Jadi dalam hadis itu saya temukan hadis Rasulullah SAW itu kalau 10 hari terakhir itu pertama beliau melakukan mengajak orang untuk beribadah ya. Keluarganya diajak ya, untuk beribadah. Yang kedua, Rasulullah SAW setelah beribadah sendiri dengan saudara-saudara, lalu juga beliau melakukan kegiatan-kegiatan itikaf tadi ya, yang melebihi tidak dilakukan pada 20 hari awal gitu. Yang ketiga, beliau pun berzikir dan baca Quran, beribadah, sholat sunat di malam itu di samping sholat wajib. Keempatnya sedekah ya, itu. Kelimanya berdoa, doanya itu diperbanyak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, engkau maha pengampun,
Tuhibbul afa, menyenangi pengampunan, atau sebagai pemaaf lah. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Nah, jadi kita mohon ampunlah dari segala dosa yang sudah kita lakukan selama satu. Karena pada malam itu memang di 10 hari terakhir itu adalah turunnya Lailatul Qadar itu. Setahun itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itu Lailatul Qadar itu. Maka orang-orang yang soleh terbiasa memburu Lailatul Qadar itu. Ya bagi kita mah bukan memburu Lailatul Qadar, kita beribadah aja lah di 10 hari terakhir secara baik. Karena kan tidak diketahui kapan itu Lailatul Qadar itu, apa ganjil atau genap. Apalagi sekarang seperti yang dikatakan oleh Mbak Pini tadi, awal puasanya sudah berbeda. Nah iya itu Prof, Jadi, awal puasanya berbeda, jadi biasanya berburu tanggal ganjil beda juga nih tanggal kata orang ganjilnya. Muhammadiyah nanti malam ganjilnya malam 23, dari mulai 20. hari Senin. Hari Senin ya. Tiba-tiba orang sana malam Yang lain ganjilnya hari Selasa. Selasa, kan beda itu. Iya. Jadi oleh karena itu tidak usah dipersoalkan Senin Selasanya, ya kita berkeyakinan aja kalau kita mulai tanggal 11 bulan Maret, ya itu hitung aja 10 hari itu nanti mungkin tanggal 21. Tanggal bulan 1 April. 1 kan, April, ya. ya. Karena kita lebaran itu Muhammadiyah akan tanggal 10 April. April. Berarti kan dari tanggal 31 Ya, Maret 31 Maret udah kita malam ganjil sudah 10 hari terakhir. ya. Ya itu aja dihitung. Ya. Kita mengintensifkan ibadah di 10 hari terakhir. Baik, jadi kita nggak usah terlalu terpaku nih tanggal ganjilnya ini tanggal berapa, pokoknya kita intensifkan ibadah di 10 malam terakhir itu Ya. Prof ya. Dan ternyata dimulai dari terbenamnya matahari, dari ketika berbuka puasa, Ya. itu bisa banyak amalan-amalan yang kita sejak lakukan. buka puasa, tapi kita tidak boleh meninggalkan yang wajib untuk mengejar sunat. Iya. Wajib dulu kerjakan, sholat, makan, buka itu kan dulu ya, wajib. iya. Terus melakukan sesuatu yang wajib aja. Iya. Bahkan Rasulullah itu mandi di antara 2 sholat itu. Nanti di antara 2 sholat. Sebelum Isya itu antara maghrib dia mandi, menjelang Isya maghrib, tadat Isya, lalu beliau tinggal di Masjid. Itu yang disebut dengan itikaf itu. Itikaf itu ya. Baik Prof. Nah ini yang menjadi mungkin kendala juga biasanya kalau untuk kaum wanita nih Prof ya, kan ada halangan gitu sehingga mungkin tidak bisa sholat sunnah ataupun ke masjid, tapi masih bisa tetap ingin mengejar malam Lailatul Qadar, ini bagaimana Prof? Ya saya kira bisa tidak dilakukan di masjid, atau di masjid tapi harus jangan sampai menetes atau ke itu. Nah, dia melakukan banyak pekerjaan amal selain sholat. Bisa membaca doa, bisa juga berzikir, kan tidak dilarang berzikir. Iya. Bisa juga orang sodakoh, kan bisa kita sodakoh. Gencar sedekahnya, jor-joran ya Prof. Menolong orang, menyediakan orang berbuka dan sahur, itu juga pekerjaan-pekerjaan mulia yang akan melahirkan pahala yang besar. Ya saya kira masih banyak selain sholat. Ya. Kan yang dilarang itu sholatnya dan puasa ya. Yang dilarang itu adalah sholat dan puasa. Kalau sholat tidak usah dikodok, tapi puasa kalau ketinggalan ya dikodok. Bagi wanita yang sedang kedatangan bulan menas itu. Baik, jadi masih banyak jalan juga untuk meraih Lailatul Qadar itu tadi, diantaranya menyediakan makan itu tadi, bisa gencar bersedekah ya Prof ya, dengan menyediakan sahur di masjid-masjid itu tadi, dan juga hal lainnya. Baik Prof, kita akan kembali lanjut membahas lebih dalam mengenai mengejar amalan di 10 malam terakhir bulan Ramadan ataupun juga mengejar Lailatul Qadar setelah yang berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi dalam catatan akhir pekan Ramadan dengan tema kita kali ini memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, termasuk di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ya Prof Dadang, kita lanjutkan kembali. Ini biar kita semakin yakin dan juga kita semakin bersemangat gitu ya Prof ya untuk mengejar nih malam Lailatul Qadar, memanfaatkan ibadah dengan sebaik-baiknya di 10 malam terakhir Ramadan. Apa sih Prof mungkin apa tanda-tanda ini malam Lailatul Qadar nih yang mungkin bisa kita ketahui tuh Prof? Sebenarnya dari Rasulullah tidak ada soal yang tanda-tanda khusus. Mungkin itu untuk memberikan motivasi kepada kita untuk betul-betul 10 terakhir bulan puasa itu dimanfaatkan sebaik-baik. Dan ini memang menjadi perhatian umat Islam seluruh dunia. Satu hari saya bertugas ke Australia pada 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Saya lihat di Masjid Westall Melbourne itu banyak tenda-tenda di luar di dalam itu. Lalu saya tanya, ini tenda apa? Ini tenda orang-orang yang beriktikaf di masjid. Mereka bermalam di sini, tidak pulang ke rumahnya selama 10 hari. Makan gampang karena ada banyak dibeli atau ada orang yang sedekah dimakan itu. Jadi betapa semangatnya orang. Kalau Anda berjalan lihat di Salman ITB, Masjid Salman itu juga sama. Pada orang membuat tenda-tenda di dalam masjid, di pinggir masjid, di daerah masjid, di dalam masjid. Mereka beriktikaf. Itu cita-citanya adalah mudah-mudahan mereka mendapatkan barokah di malam Lailatul Qadar itu. Karena memang tadi, jadi ada kata-kata khairu min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi memberikan umat Islam semangat. Tapi kalau diberitahu tanda-tandanya besoknya bahwa tadi malam Lailatul Qadar, besoknya tidak akan ibadah lagi kan begitu. Iya. Takutnya malah kita bisa jadi takabur juga ya. Diberitahukan. Saya dapat nih. Ya. Iya. Ada para ulama mengatakan, katanya malam itu terasa damai nih. Iya. Besoknya matahari terbit bersinar dengan serbi seperti terang benderang putih. Akhirnya hembusan angin juga terdengar. Nah itu makan para ulama yang memperkirakan. Berarti. Tapi kalau dari sana nggak ada. Yang jelas mah tanazzalul malaikati waruh, malaikat dan Jibril itu turun ke bumi pada malam itu. Menangkap doa-doa yang dipanjatkan oleh kita. Maka doa yang paling baik itu adalah doa mohon ampun. Tidak apa lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, mencintai pengampunan dan ampunilah kami. Nah, itu kan kita banyak istighfar lah. Astagfirullah, astagfirullah. So satu-satunya keindahan kita itu kalau dosa kita diampuni Tuhan. Maka waktu itu disebut oleh para ulama 10 hari terakhir itu sebagai itqu minan nar, menjauhkan kita dari neraka. Kan ada magfirah, ada rahmat, ada magfirah, ada itqu minan nar, kata nanti bagi 10 itu oleh para ulama itu. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua magfirah, pengampunan, 10 hari terakhir adalah itqu minan nar, jauhkan dari neraka. Maka kata Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa sebulan berikut ibadah yang lainnya, imanan karena iman,
wahtisaban juga karena mengharapkan ridho Allah sesuai dengan petunjuknya, ghufira lahu ma taqaddama, maka dihapus segala dosanya yang telah lalu. Kayaumi walidi ummi, seperti kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Itu makanya orang waktu itu pasti berdoanya minta ampun, bukan ingin dunia ya Prof sakti, supaya bisa terbang, gitu. Supaya banyak harta. Buat apa banyak harta kalau tidak bahagia ya? Iya. Lo minta bahagia aja, sebahagia ya Allah. Itu ya. Iya. Jadi yang paling utama itu doanya adalah mohon ampunan Allah, kata dia Prof ya. Ampunan. Kalau kita mohon juga untuk diberikan takdir yang baik gitu Prof, juga diperbolehkan. Apa? Diperbolehkan untuk takdir kita agar diberikan takdir yang baik. Ya iya, boleh. Memang takdir itu bisa rubah sama doa. Ya. Dan panjang umur itu bisa didapatkan dengan kebaikan. Banyaklah berbuat baik, maka akan panjang umur. Ya, gitu. Baik ya. Jadi ini benar-benar harus kita manfaatkan ya, karena Allah sedang memberikan banyak pahala yang nilainya itu bagaikan 1001 malam itu tadi ya Prof ya. Sebenarnya ibadah kita tidak berorientasi terlalu pahala ya. Iya. Kita ikhlas saja untuk meraih ridho Allah. Itu kita melaksanakan tugas dengan baik. Soal pahala ya terserah Allah ya. Cuma ini Allah kasih bonus mungkin ya Prof ya. Allah la yuplihul mi'ad, tidak akan menyalahi janjinya. Man amila solihan, barang siapa amal soleh, maka dia akan masuk surga. Baik, jadi kita juga jangan sampai kalah juga dengan godaan. Biasanya suka ada godaan midnight sale juga ini Prof. Nah, iya, kita harus godaan banyak dunia ya banyak. Menjelang Lebaran pergi ke tempat belanjaan, lupa sholat, aduh. Zuhur, lupa sholat asar. Sayang sekali, itu yang harus benar-benar kita perhatikan ya Prof ya. Baik Prof, mungkin bisa memberikan kesimpulan terkait keutamaan malam Lailatul Qadar dan juga untuk bisa memanfaatkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Saya kira ke para pemirsa semuanya, mumpung kita masih hidup, ditakdirkan Allah untuk menjalani bulan Ramadan lagi, dan kita belum tentu tahun depan kita akan bisa mengalami Ramadan itu. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Oleh karena itu sepanjang Ramadan itu manfaatkanlah untuk beribadah, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Manfaatkan betul, pertama qiyamul lailnya, zikir dan doa, beribadah dengan itikaf, perbanyak sedekah, dan juga jangan lupa kita memelihara badan kita supaya sehat. Tapi dahulu kan wajib. Kalau anak kerja seharian, tidak boleh meninggalkan kerja untuk mengejar yang sunat. Karena kerja itu wajib, melaksanakan tugas itu wajib. Kecuali kalau dapat izin dari atasan untuk meninggalkan pekerjaan. Ya, itu saja mungkin. Baik, terima kasih Prof Dadang atas pencerahannya. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang beruntung bisa memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan juga mudah-mudahan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Prof ya, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Vini Auliani bersama dengan Prof Dadang Kahmat, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.